وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir di rumahnya yang memuliakan ini, tempat yang paling dicintai Allah dan dicari-cari oleh hamba-hamba Allah yang ingin mendekatkan diri kepadanya, di majlis yang kata Nabi alaihissalatu wassalam memberikan sakinah, diliputi oleh rahmat dan dikelilingi oleh para malaikat. Mudah-mudahan kita merasa aman, tentram, dan semakin kuat iman dan keyakinan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kepada para keluarganya dan para tabi'in dan siapapun yang setia mengikuti jalannya sampai hari kiamat nanti. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita bersama Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Sudah sampai pada akhir-akhir dari pembahasan kitab beliau ini, yaitu kita sampai pada adabu ashabi al-hadis. Di antara adab-adab yang mesti senantiasa dijunjung tinggi dan dijaga oleh para ashabul hadis. Qala rahimahullah wa yaqtaduna bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ashabul hadis itu menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sebagai qudwah, yaitu ikutan. Jadi apapun yang dikatakan Nabi, apapun yang dibuat Nabi, bahkan apapun yang ditinggalkan Nabi, mereka tidak mau melampaui. Jadi berjalannya tidak mau lebih cepat dari Nabi, dan kalau Nabi tinggalkan mereka juga tidak mau untuk melakukannya. Walaupun hawa mengatakan bagus, walaupun pikiran mengatakan tidak apa-apa, tapi ashabul hadis tidak. Karena bagi mereka Nabi adalah sosok yang paling bertakwa. Nabi adalah sosok yang paling sempurna. Ma'asyiral kiram, oleh sebab itu, sebagaimana orang yang berjalan di malam hari, mereka menjadikan bintang-bintang sebagai petunjuk untuk penunjuk jalan, dan mereka tidak akan mau melampaui itu. Kalau dilampaui tersesat jalan. Demikian juga dengan orang-orang yang ashabul hadis, mereka tidak mau tersesat jalan, karena Nabi dan para sahabatnya ibaratkan bintang-bintang ketika orang berjalan. Allazina hum kan nujum, di mana mereka itu ibaratkan bintang-bintang. Kalau dulu kan orang tidak pakai kompas, tapi pakai bintang-bintang petunjuk. Wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang-bintang mereka mencari petunjuk jalan. Kalau sekarang pakai kompas, kalau kompas mengarahkan ke suatu tempat, apakah kita akan melampaui?
saya yakin juga orang yang berakal sehat tak mau melampauinya, kecuali kalau dia kalau ingin tersesat, kecuali ingin sampainya terlambat. Tapi siapa yang ingin cepat dan tepat tak akan mau melampaui petunjuk itu. Beginilah ashabul hadis. Alladzina hum kan nujumi bi ayyihim iqtadaw ihtadaw. Dengan siapapun mereka mengambil qudwah, mereka dapat hidayah. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu fihim. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu pada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud oleh Syekh Al-Sabuni rahimahullah itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra, dan dari jalan Al-Baihaqi Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimashq, seperti di dalam Ta'zibu Tarikh Dimashq juz 6 285. Demikian juga Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah halaman 48 nomor alinea 162 min tariqi Sulaiman ibn Abi Karimah an Juwaibir dari Dhahak dari Ibn Abbas marfu'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman sanadnya lemah sekali. Yaitu hadis yang mengatakan ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum muhtadaitum. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum muhtadaitum. Sahabat-sahabatku adalah ibarat bintang-bintang. Dengan siapapun kalian mengikutinya, kalian mendapatkan petunjuk jalan yang benar. Dengan lafaz ini, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sanadnya sangat lemah. Karena di dalam terdapat Sulaiman ibn Abi Karimah, dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim, Abu Hatim dhaiful hadis. Ibnu Adi mengatakan amatu ahadithihi manakir. Hadisnya pada umumnya hadis-hadis mungkar. Wa Juwaibir hadza wa Ibnu Sa'id qala fi Ibnu Ajar dhaifun jiddan. Juwaibir ibn Sa'id dhaifun jiddan. Kemudian riwayat Dhahak dari Ibnu Abbas juga terputus karena dia tidak belajar pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Oleh sebab itu lafaznya tidak benar. Tetapi ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ijma'nya sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ya kalau tadi seandainya sahih lafaznya, orang perorangan sahabat itu boleh dikatakan maksum. Orang perorangannya, siapapun yang kita teladani dari sahabat, kita dapat petunjuk. Tapi lafaznya tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu ikhtilafu as-sahabah atau sahabat, bila dia khilaf, artinya pendapatnya sendiri tidak ijma' di antara mereka, maka harus tunduk juga kepada dalil. Harus tunduk kepada dalil. Tapi kalau bila mereka ijma', maka ijma' mereka adalah dalil. Ijma' mereka adalah dalil. Itu yang dimaksud dengan manhajnya para sahabat. Jadi kalau disebut manhaj as-salafus salih, maknanya bukan manhaj orang per orang, tapi manhaj yang diikuti oleh mereka semuanya. Apa manhajnya? Misalnya, bila mereka khilaf, lalu datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilang khilafnya. Jadi tidak ada istilah tak boleh menyalahkan. Paham? Atau ada pendapat seseorang dari mereka, lalu bertentangan dengan Al-Quran, diingatkan, mereka kembali kepada Al-Quran, dan seterusnya. Berbeda dengan sebagian kaum muslimin hari ini, bertentangan dengan Al-Quran, pendapat guru atau imam atau syekh, tapi tetap
ditakwil-takwilkan, atau setidaknya yang di syekh betul mendiawak tidak salah. Faham ya? Lai kan macam itu. Dan tidak boleh buat, tidak asal dan tapi dia aduannya buat, tidak boleh disolang. Kan ada macam itu? Tidak, itu tidak ada, itu bukan manhajnya as-sahabah radhiyallahu anhum. Mereka kalau salah ya disalahkan. Kemudian yang terbukti salah, mereka kembali pada kebenaran dan tak kembali lagi pada kesalahan itu. Makanya sekarang ini banyak syubhat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya hanya menyampaikan pendapat para ulama, lalu saya tidak mentarjih, tidak berani mentarjih di antaranya. Kalau antum tak berani silakan, tidak ada masalah. Ya. Tetapi apakah itu manhaj yang benar? Tidak. Sebab setiap dalil itu pasti ada kelemahannya dan ada kekuatannya. Dan bagi yang sudah diberikan ilmu, diberikan Allah pengetahuan untuk menjelaskannya. Sebagai contoh, ya misalnya sekarang, masalah kunut subuh misalnya, ini khilaf di antara ulama-ulama besar. Sahih? Salat kunut subuh. Semalam di perjalanan di Lampung, sehingga di masjid bagus, masjidnya besar, tiba-tiba disuruh pula jadi imam, bang. Awak lupa pula nanya Masjid Muhammadiyah atau NU itu apa kan? Awalnya saya menolak. Mohon maaf, yang biasa aja lah, imam asli saja. Awak imam palsu. Tapi mereka tetap ngotot nyuruh saya. Mungkin karena berjubah itu barangkali kan. Ada juga untungnya berjubah, bang. Kemudian orang asing, entahlah bagaimana. Atau mungkin di antara mereka ada yang mengenali saya barangkali mungkin ditengoknya kajian di Masjid Syuhada kan, di YouTube barangkali. Maju juga lah saya. Akhirnya saya putuskan untuk tidak ada kunut gitu. Ya, sebab apa? Ya pada asalnya tidak ada kunut. Yang kedua, kunut itu adalah sunat, tidak wajib. Andainya nanti mereka bertanya, saya sudah siap menjelaskannya. Menjelaskannya. Nah, saya katakan, ulama besar sekelas Imam Asy-Syafi'i mengatakan disunnahkan kunut subuh setiap hari. Setiap hari atau setiap subuh. Kemudian jumhur mengatakan tidak. Dalil yang mengatakan berterusan hadis dari Anas bin Malik juga, bahwa Nabi SAW kunut subuh sepanjang hidupnya, sepanjang umurnya sampai mati. Kemudian yang jumhur mengatakan tidak, sebab hadisnya Nabi SAW dari Anas juga, bahwasanya Nabi kunutnya hanya sebulan, selepas itu tidak kunut lagi. Nah sekarang karena Allah memberikan saya sedikit ilmu, saya tahu bahwa hadis jumhur hadisnya sahih. Sebab lebih dari 8 murid Anas ibn Malik yang besar-besar, yang tidak diragukan hafalannya dan siqahnya, meriwayatkan bahwa Nabi hanya kunut sebulan. Lalu datang Ar-Rabi' ibn Anas yang diriwayatkan daripadanya oleh Abu Ja'far Ar-Razi, Isa ibn Mahan, yang tidak begitu dikenal dengan riwayatnya yang kuat dari Anas. Bahkan para ulama hadis menyebutkan rawa manakir. Dia suka meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Apa hadis mungkar? Hadis mungkar itu riwayat seorang yang dhaif bertentangan dengan riwayatnya yang thiqah. Nah sekarang kita pasangkan, dia itu riwayatnya mungkar, dia tidak kuat saduq, bertentangan riwayatnya dengan 8 orang thiqat. 8 orang thiqat.
Maka kita katakan ini hadisnya mungkar. Hadis mungkar tentu tak boleh dipakai. Kalau tak boleh dipakai, berarti dalil mazhab yang mengatakan mesti kunut setiap subuh itu dalilnya sangatlah lemah. Nah, boleh tak dijelaskan? Ya, sangat boleh sekali. Sangat boleh sekali dengan syarat antum punya ilmu. Tapi kalau antum hanya tahu perkataan ulama saja, tidak punya kekuatan untuk mentarjih, itu urusan antum. Nanti kalau ditarjih memecah belah umat, subhanallah. Taib, membiarkan memecah belah atau tidak? Membiarkannya tanpa penjelasan, memecah belah juga tidak? Pecah belah juga. Lebih baik dijelaskan daripada tidak dijelaskan. Sama-sama pecah rumahnya. Mau pecah elok le pecah? Mau pecah joleh lepas tu pecah tak joleh. Apa dia kalian pecah? Dia tak jolehnya. Mau dia pecah? Apa dia pecah kalian? Dia joleh. Itan dalil lama, ikut dalil kuat dibuat je lama dia tu. Dia takkan bisa sama kami dengannya. Tapi kalau yang mengatakan apa dia percaya kalian tak bisa sama saji, hanya kami sama-sama kuat nyanyinya. Sah? Atau dah ambil kami dalil. Lebih baik dijelaskan daripada tidak jelas. Pecah tu tak bisa tidak. Umat inilah terlangsung pecah juga. Kan iya bang? Lah terlangsung pecah. Amor jalan mana lah? Kan iya? Akidah lah berbeza je, jalan mana? Tak bisa katakan sodo-sodo sama nak menyucikan Allah nyanyinya. Iya, sodo semua orang yang namanya masih ada iman dan Islam pasti berniat baik. Kan ya? Yang mengatakan Allah tidak bersifat, elok je niat. Yang mengatakan Allah punya hanya 7 sifat, elok je niat. Yang mengatakan Allah punya banyak sifat, elok je niat. Tak ada niat nak buat tu lah. Cuman niat elok, Allah tentu hasil elok. Awak orang-orang nak gara je kawan. Iya kan? Nak bergara, kosan bikin gara-gara. Iya. Garang nak bergara tapi bikin gara-gara. Sampai tak pasapan 5 tahun gara-gara dek gara-gara tadi. Itu. Niatnya baik, nak menyenangkan kau. Bahasa awak surprise. Kan ya? Surprise. Kadang nak garang-garang bini. Kan ya? Batang kau ambil abuk uang. Tak kau ambil abuk uang, kau ambil abuk boneka kadangnya. Batang di kek motor awak. Bosurnya. Kau ambil abuk siapa kau bangnya? Tak lama jauh lelok orang dah. Ditumbuk aja dah. Cerita nak surprise tadi kan, tapi akhirnya terpaksa dikompres. Itu je bahaya je kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi yang namanya perpecahan diri umat ini tidak bisa dihindarkan. Tapi kalau dijelaskan mereka tetap juga tak terima, dan tak dijelaskan mereka juga tidak menerima, lebih baik dijelaskan kewajiban kita. Makanya berkhianat ilmu kita tahu bahwa amalannya itu tidak benar karena dalil yang mendukungnya sangat lemah. Lalu kita tidak mau mengamalkannya, tapi kita biarkan orang mengamalkannya walau dengan alasan tidak boleh saling menyalahkan. Ini bukan manhajnya Nabi SAW dan bukan pula manhajnya para sahabat Nabi SAW dan bukan manhajus salafus salih. Ya, walaupun mesti tagangnya buinya apa ikut salafnya dan tak iya. Sebab yang namanya salah mesti dijelaskan salahnya. Yang benar mesti disebutkan kekuatan benarnya. Saya tak mampu dosa. Kalau tak mampu berarti bukan masalahnya tak boleh. Bukan masalahnya menyebabkan pecah belah tak. Antum penakut orangnya. Anda penakut. Kalau penakut ya tak bisa disuruh. Kalau penakut tak boleh suruh orang. Kalau penakut, ya je mendakwah lah. Kalau penakut je mendakwah. Kalau Nabi sampai takut, dah sampai Islam kau main. Kalau sempat penakut, Nabi disolang. Nabi boleh tak menjelaskan? Kalau sempatnya takut menyalah orang kafir Quraisy, sampai Islam kau main? Tak akan sampai. Makanya kaum muslimin muslimat, kadang-kadang banyak syubhat kita lihat orang-orang seolah-olah ingin kebaikan, tetapi niatnya tidak didukung dengan ilmu yang sebenarnya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Baiklah kaum muslimin. Kemudian
Berkata Syekh, wa yaqtaduna bis salafis salihin. Mereka selalu mengikuti, berqudwah kepada as-salafu as-salih. As-salaf as-salih min a'immatid din wa ulama'il muslimin, yaitu para imam dalam agama ini dan ulama'nya kaum muslimin. Kalau ada yang mengatakan ashabul hadis itu tidak ikut ulama adanya, itu kan pernah kita jelaskan. Kalau tidak ikut ulama, di mana sampai Al-Quran itu sama kita? Al-Quran datang sama kita sampai melalui para ulama. Nah, hadis datangnya melalui siapa? Tuan-tuan, datangnya dapat hadis siapa nyampein ke awak? Ya ulama. Walaupun ulama kampung awak. Kan ya? Kalau ulama kampung awak, ninyo ndak perawi dah dipegang kitab cia dia. Misal kita apa? Sahih Bukhari. Kita nak tanya, Imam Al-Bukhari ulama pun ndak? Ndak dah. Lain ulama ndak? Tayyib. Kemudian Imam Al-Bukhari ditulis kitab namanya Al-Jami' As-Sahih. Kemudian kita Al-Jami' As-Sahih itu dibagi dalam berbagai kitab, 68 kitab. Mulai dari kitab Bad'il Wahyi sampai di ujungnya dengan Kitabut Tauhid. Ini membuat bab ke asal buat aja ya. Tuan-tuan, ini menulis kitab Bad'il Wahyi asal betul aja ya. Dengan pemahaman tu enggak? Dengan pemahaman. Sudah itu disabuin hadis tu dalam bab itu deh, atau dalam kitab itu. Berarti hadis menjadi dalil bagi judul yang beliau sebutkan. Misalnya, babu qaulihi ta'ala ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bab tentang firman Allah ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih istawa di atas aras. Berarti ini meletakkan judul kok dengan pemahaman atau tidak paham? Kalau ditunya bab tentang Allah istawa, berarti dia pahamnya Allah istawa atau bukan? Istawa alal arsy. Lalu diriwayatkannya hadis-hadis dari jalur gurunya, dari guru-gurunya, dari guru-guru-gurunya sampai ke Nabi alaihissalatu wassalam. Misal, ketika diriwayatkan hadis tentang Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir, diriwayatkannya dari qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id. Qutaibah ulama atau enggak? Tak kenal kami dosa. Kalau tak kenal, tak mesti tak ulama. Jadi Qutaibah ibn Sa'id al-Hadatsani Abu Raja al-Baghlani. Jadi Al-Bukhari menerima riwayat itu dari gurunya yang itu yang tak penyambung, yang ulama. Yang ulama. Siapa nama? Qutaibah ibn Sa'id. Mereka kalau ada tu buka buku Tahzibut Tahzib, tengok siapa Qutaibah kau. Nak lebih panjang cerita, buka buku Syiar A'lamin Nubala. Lebih banyak tu cerita, tak cukup dengan Hajrul Ta'dil aja. Nak lawe jo sekenek le, buka lebih kau kitab Tarikhul Islam wa Wafayatul Masyahiril A'lam. Nak jurah? Ini maksud tentu bahwa ini ulama. Sudah itu Qutaibah di mana dapat dia? Dari gurunya pula Imam Malik ibn Anas. Haddatsana Malik ibn Anas. Imam Malik ulama pun tak? Ulama. Taib. Imam Malik meriwayatkan daripada Abdurrahman ibn Hurmuz Al-A'raj Al-Madani. Ulama pun tak?
Dah habis kami. Lulus seleksi Imam Al-Bukhari berarti ulama. Beliau adalah min athbatin nasi fi Abi Hurairah. Orang yang paling sabit, yang paling kuat riwayatnya dari Abu Hurairah seperti Sa'id bin Musayyib atau setelahnya. Nah, dari mana riwayatnya? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ulama pun dah. Ulama sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ulama pun tak? Iyanya. Ada sebagian kawan-kawan saudara kita, ndak dosa Nabi ndak ulama Nabi nyuruhnya. Jadi dikiranya jabatan Nabi bertentangan dengan jabatan ulama. Nabi adalah ulama. Bahkan a'lamul ulama, yaitu ulama yang paling alim. Dia katakan ana a'lamukum billah. Saya adalah yang paling alim di antara kalian tentang Allah Subhanahu wa taala, wa attaqum lah, dan yang paling bertakwa kepadanya. Nah, sekarang Nabi ulama juga mengatakan yanzilu rabbuna, Rabb kita turun. Dah, kalimat Rabb kita turun ini didengar oleh sahabat, di antaranya adalah Abu Hurairah. Dalam riwayat semua yang sampai pada kita, tak pernah Abu Hurairah mempermasalahkannya dengan Nabi SAW. Misalnya seperti yang bermasalah orang-orang subuh hari ini, kalau nyotun Rasulullahnya tu tinggi ti aras do kan dia, seperti ahli subuh hari ini, kalau nyotun berarti aras tinggi. Kemudian kalau nyatun berarti diliputi oleh langit ke-7, langit ke-6, langit ke-5, langit ke-4, ke-3, langit ke-2 dan langit ke-1. Ilai pernah tonyong di Abu Hurairah je sahabat lain masalah itu ke Nabi. Tu ndak tonyong dek ngaroti atau ndak ngaroti. Dek paham atau ndak paham. Baik, kemudian paham mereka benar atau salah? Salah? Benar. Apa bukti benar? Diridai oleh Allah mereka. Diridai oleh Allah radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada yang salah? Allah ridha kepada yang salah? Enggak. Enggak, mereka itu enggak paham dosa. Enggak antu arti turun du daerah. Subhanallah. Enggak antu dek sahabat arti turun atau siapa nonton, berarti sahabat enggak pandai bahasa Arab. Tiba-tiba awak nang orang kampung bawa belajar bahasa Arab di pondok, lah pandai pula bahasa Arab pada sahabat. Karena sallallahu alaihi wasallam ini subuhat kaum muslimin. Berarti Abu Hurairah paham dari Nabi bahwa turunnya Allah. Tidak pernah mempermasalahkan karena mereka tahu, seperti dulu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menerima berita Isra Mi'raj dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya melalui Abu Jahal. Abu Jahal dengan bukti empiris, dengan data dan fakta, pengalaman yang tak bisa dibantah, bahwa perjalanan ke Baitul Maqdis memerlukan waktu sebulan pergi, sebulan pulang. Taib. Sekarang tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku. Bahasa dia, ngaku-ngaku. Baik sudah Isya pulang sebelum subuh. Cayo yang dua Abu Bakar. Makanya Abu Bakar sawit kalau waang cita dan cayo ring. Kalau waang bercita halnya dan cayo lah. Tapi siapa nyabuk itu roh? Siapa nyabuk itu roh? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kana qad qala dzalik, kalau benar dia mengatakan itu, faqad sadaqa.
pasti benar. Kalau seandainya berita Allah turun datangnya dari ahli subuhat yang sekarang itu, tak percaya orang. Sahih? Apa sebab? Nya penutup. Kodok tak putih penutup. Kan iya? Kan iya kodok putih penutup. Awaknya mabuk masajid, nya mabuk awaknya sabut masajid. Awak nang koenya, awak dapat nonton kajiannya, inya kawan wadak matin kajian awak. Tu awaknya nang koenya. Betul kan? Jadi ada itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kata Abu Bakar, kalau orang bercerita hal dan cayo. Tapi kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Tu tak masuk akal yang akal orang penuh dek subuhat tu ya. Akal orang penuh dek subuhat. Makanya sampai tak bisa masuk apa je lah. Jadinya tak. Ibaratnya botol ka kalau kosong ancak jonyo masuk ayu. Sah? Tapi kalau berisi ada sebagian kuah bakso masuk ke dalam. Sudah itu ayu bakso pinggan masuk ke dalam. Tu sudah itu masuk ayu aqua. Rahsia kalau jania. Enggak. Makanya kalau nak berahsia akidah tu jangan campur-campur dia keyakinan Yunani dengan keyakinan wahyu ilahi. Kalau lawan campur kau sada. Makanya ilmu kelam itu membuat yang terang jadi kelam, yang jernih jadi keruh, yang joleh jadi tidak joleh. Itu masalahnya kaum muslimin. Nah, sekarang Abu Hurairah setelah joleh diambilnya dari Nabi SAW, disampaikannya kepada murid-muridnya. Di antaranya adalah Al-A'raj. Al-A'raj ngerti bahasa Arab, ngerti, paham apa yang disampaikan di gurunya nya. Apa bukti? Apa bukti? Seluruh ulama yang belajar kepadanya mengakui ilmunya. Gurunya mengakui, teman sejawatnya mengakui, murid-muridnya mengakui. Berarti mengakuinya paham atau tidak paham? Paham. Bahwa masih kalimatnya tidak bertukar. Yanzilu Rabbuna. Rabb kita tu turun. Apa dia A'raj bisa capek paham? Sebabnya alun belajar ke acu Aristoteles. Alun belajar ilmu-ilmu kelam. Masih belajar dengan murni, tidak ada campuran-campuran. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada kesan dalam medan dakwah, berdakwah kepada orang-orang yang mohon maaf belajar umum, belum belajar agama sama sekali, itu lebih mudah daripada berdakwah kepada mereka yang sudah ada belajar sedikit masalah agama dengan catatan dengan metode yang bukan Islami, tapi diislamisasikan. Ya, ini sebanyak metodologi barat, tapi dia dipelajari di lembaga Islam jadi manhaj Islami. Kan ya? Manajemen bahasa alinnya manajemen barat tu sudah itu cocok logikan dengan Islam. Akhirnya manajemen pendidikan, misalnya pendidikan Islam, manajemen sosial Islam dan sebagainya. Tidak di Quran biar dah. Kalau diambil Quran ya hadis, iya ya. Dan itu tidak diambil dari manajemen orang tu sudah itu apa so ayat yang cocok sekali gitu. Baik buat dahulu sudah itu cari dalil. Sedangkan seperti kata Ibnu Rajab rahimahullah, kalau ahli sunnah itu tidak berbicara dulu sebelum ada dalil. Dalil dahulu sudah itu buat keputusan hukum. Kan tidak putuskan hukum dulu, sudah itu bau cai dalil. Jadi istilahnya bersawah opong je lah dulu. Kalau apa so bisa dia opong dunia. Pokoknya jangan apa lah. Sodo bisa dia opong. Kalau apa-apa gua bisa dia opongnya. Ini ilmu apa-apa itu masalah ilmu apa-apa. Jelas kaum muslimin?
Kemudian Al-A'raj belajar pula kepadanya para ulama-ulama, di antaranya adalah Imam Malik. Tidak juga berubah kalimat yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Malik dan kawan-kawan pun tidak juga bertanya, tidak salah go buyanya ke A'raj kan? Iko bahaya go pindah-pindah lo Ta'ala adanya. Kalau pindah-pindah Ta'ala baharu tehnya. Kalau baharu tidak Tuhan dah. Berarti hadis ke perlu ditakwilkan. Indo jo pulau wasu-wasu ada awak dah. Dia sekian banyak murid Al-A'raj meriwayatkan hadis ke yang mempermasalahkan makna Allah tu turun. Akhirnya Malik pun sompel lah. Contoh itu dia ke murid-muridnya. Di antara murid-muridnya mendangau adalah Qutaibah ibn Sa'id tadi. Masih banyak yang lain, ada Abdullah bin Baslam Al-Qa'nabi, Abdullah bin Yusuf, Abdullah bin Wahab, Ibnu Bukair dan lain-lainnya. Tapi yang ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari misalnya dari Qutaibah. Qutaibah dia paham tadi dari Imam Malik, mosong itu adalah turun Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pula yang bermasalah semuanya anak tu, tak ada masalah. Berarti karena otaknya masih bersih. Sampailah kepada Al-Bukhari dan kawan-kawan. Al-Bukhari dan kawan-kawannya. Ndaklah ada pula dan seleting Imam Bukhari mengatakan ikut ndak bahaya hadis kogo Imam Buya Kiai Gus Habib. Ndak bahaya hadis ko. Ndak pula ada wasu mereka mempermasalahkan itu. Makanya Imam Bukhari berani menuliskan dengan judul bab turunnya Allah ke langit pertama. Berarti Imam Bukhari dia paham menulis judul atau tidak paham? Dia paham. Berarti kita menerima akidah bahwa Allah turun itu melalui ulama atau tidak? Melalui ulama. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan seterusnya. Jadi sabut melalui ulama lah. Cuman tidak melalui ulama kelam yang mengatakan ya Allah maujudun bila makan. Ya, yang palsu itu jadi alasan seolah-olah lebih kuat daripada hadis dan Quran. Nasallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Tadi ayat dan hadis tidak masuk karena subuhat lebih dulu masuk. Makanya siapapun yang belajar subuhat sebelum belajar akidah yang bersih, maka buang subuhat itu. Ya, di stacking dulu, dibersihkan, diberosyong, dibuang sodo ke ragu-raguan itu. Sudah itu baca Quran, baca hadis, baca akidahnya ashabul hadis yang dulu dicemooh oleh orang-orang Mu'tazilah sebagai orang yang tidak ngerti, picik pikirannya, tidak berkembang seperti yang dikatakan oleh pewaris pemikiran Mu'tazilah zaman sekarang ini. Ancaklah pemikiran Syiahnya lah, pada pemikiran salaf. Apa pun caranya memang itu isi pikiran dipelajari sitan nya guru lo biar parah lo pada itu sitan dulu. Guru ni sabu-sabu dia lo biar parah lo le. Iya, ini oleh sabu ucapkan selamat Natal nya guru ikut Natal sitan. Iya. Ini oleh sabu dia si lebih elok. Sitan memang puang isi adikun. Jadi mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, ingin menyatukan semua agama. Kalau ada murid macam itu sih kok wajar. Karena guru bila guru lupa ya lo nyobu ini musaji. Berdiri murid berlari. Bila guru berlari murid murid kencingi guru. Allah musta'an. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, guru di ashabul hadis adalah Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat. Tidak berguru kepada ulama ini dan itu di barat atau di timur yang tidak mengikuti wahyu Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh sebab itu kaum muslimin waqtaduna bis salafis salihin,
min a'immatid dini wa ulama'il muslimin, dan ulama'nya kaum muslimin. Wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikina min ad-dinil matin wal haqqil mubin, dan mereka ikut berpegang teguh kepada yang dipegang teguh oleh para ulama dan imam itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kalau kita melihat di kalangan para ulama ahli sunnah, ketika menyebut ulama-ulama di kalangan tabi'in, takkan tersebut orang-orang seperti Wasil bin Atha, pendiri paham Mu'tazilah. Ka'atan tersebut Abdullah bin Sabah al-Yahudi, pendiri Syiah. Ka'atan tersebut Ma'bad al-Juhani, pendiri Qadariyah. Tidak akan tersebut sepulan dan sepulan Jahm bin Safwan, pendiri pemikiran ilmu kalam yang dikembangkan oleh mutakalimin setelahnya. Tidak akan tersebut di antara para ulama. Kalau Ahlussunnah bicara, maknanya tuan, misalnya Abu Tahir As-Silafi wafat 576, dia punya qasidah tentang akidah, yaitu manzumah, yaitu satu nazam, itu syair tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan siapa imam-imamnya sepanjang masa sampai ke zaman beliau. Ya, beliau wafat 576. Takkan satu pun tak satu pun di antara ulama ini yang sebutkan ulama kalam. Tidak ada. Sebab mereka tidak terhitung ulama di mata Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya masa tabi'in, dia menyebut semisal Sa'id bin Musayyib, Al-Hasan al-Basri, siapa namanya, Muhammad ibn Sirin, Ibrahim an-Nakhai, Sya'bi dan lain-lain. Kemudian di masa tabi'in, dia akan menyebut misalnya Sufyan al-Thawri, Sufyan al-Thawri, Al-Auza'i, Malik dan seterusnya. Kemudian di masa tabaul atba, dia akan menyebut orang seperti Qutaibah ibn Sa'id atau Sufyan bin Uyainah dan Abdurrahman bin Mahdi dan seterusnya. Tidak ada nama-nama orang-orang ahli kalam yang dimaksud dengan ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan setelah itu disebut orang sekelas Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Tidak ada nama-nama orang-orang pemikiran yang menyimpang itu. Sampai kepada zaman beliau, tidak tersebut ulama-ulama kalam sebagai berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Apa sebab? Karena mereka bukan ahli sunnah, tapi adalah ahlul hawa. Buktinya dibawakan hadis, dia bilang ini hadis ahad, tidak boleh jadi hujjah dalam bab akidah. Dibawakan hadis mutawatir, tapi maknanya harus ditakwilkan, atau kita tidak tahu maknanya. Pokoknya turun, apa yang turun tidak tahu, atau yang turun adalah rahmatnya. Coba bayangkan kaum muslimin, kalau dikatakan turun rahmat Allah ke langit pertama, sampai ke awak? Ya Allah ya Rabbi, kalau turunnya hanya sampai ke langit pertama, sampai ke awak? Tidak. Apa istimewa hadis itu? Apa istimewanya hadis itu? Tapi ketika dikatakan Allah yang turun, dia yang mendekati hambanya, pasti maknanya istimewa. Makanya Allah katakan, hal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Siapa yang minta ampunan, aku ampuni. Allah yang mendekati kepada hambanya. Berarti Allah punya ini dan sebagainya. Ini adalah subuhat yang tak pernah terjadi di kalangan orang yang berakidah sehat. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Azan dulu. Baik.
Allah Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله ولا أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم ربنا ذلك والصلاة والسلام. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian saya melanjutkan setelah tahu bahwa manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Ahlul Hadis mengikuti as-salaf as-salih dan berpegang teguh seperti mereka berpegang teguh pula. Sebagaimana mereka tidak mengenal agama kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah, maka Ahlul Hadis juga tidak mengenal agama kecuali hanya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau soal tuduhan, picik, berpikiran sempit, itu dari dulu sudah ada. Sudah ada seperti yang akan disampaikan oleh Syekh. Dulu mereka menyebut, ahli bid'ah itu menyebut ahli hadis itu sebagai hasyawiyah, yaitu orang yang tahu hanya kulit-kulit saja, jadi tidak sampai ke isi. Apa sebab? Menurut mereka yang sampai ke isi itu yang tidak percaya dengan kulit. Kalau boleh doyan tidak pakai kulit ya? Hah? Ini lama ya tak? Boleh lo gulung tidak pakai kulit? Liasa.
lo gula ndak bakuli, apa mau makan mak? Hah? Sawanca ndak baju ada nior. Kan ya? Nah, jadi ndak ada cerita. Jadi kulit itu tanda orang selalu melihat tanda bagus isi dari bagusnya wajah kulit. Kau kulit ndak nawon. Coba dan ndak bakuli, ajak sampai badan awak ndak bakuli. Hah? Ndak sehat. Jadi kaum muslimin. Jadi itu sudah ada gelar-gelar. Bahkan Nabi SAW, para nabi itu dibilang oleh umatnya sebagai orang safi, orang dungu, orang bongak. Maka tapi pada kenyataannya lihat sendiri, yang dibilang bongak itulah yang akhirnya pikirannya berkembang sampai hari ini. Ya, macam mana peluang berkembang? Mereka tidak tahu tentang sifat kecuali hanya yang berupa makhluk. Sedangkan kita tidak, bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar makhluk. Jadi memang uang sampai selalu menganggap orang lain sampai. Uang tidak berpunya mengira orang lain juga tidak berpunya. Itu wajar. Nah, kemudian Syekh mengatakan wa yubghiduna ahlal bidah alladzina ahdatsu fid din ma laysa minhum. Mereka membenci ahli bid'ah yang mengada-ngada dalam agama sesuatu yang tidak menjadi bagian daripadanya. Jadi kalimat ini pun juga ditakwilkan juga oleh mereka. Ahli bid'ah menjadikan dalil larangan bid'ah sebagai dalil untuk membolehkan bid'ah. Kalau bukan karena waktu kita sudah habis, saya jelaskan bagaimana mereka membuat dalil-dalil larangan bid'ah menjadi dalil membolehkan bid'ah. Di antaranya kan itu, Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah. Lalu mereka katakan melalui ilmu bahasa, kullu tidak semuanya dimaknai dengan semua, tapi dengan makna sebagian. Nah, akhirnya jadilah laisa kullu bid'atin dhalalah. Kemudian man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Siapa yang mengada-ngada agama ini yang bukan bagian daripadanya, ditolak. Tapi kalau mengada-ngada dalam masalah agama, bolehnya. Bayangkan, sebutnya bagian dari agama. Misalnya, kalau mengada-ngada dalam agama kau sesuatu yang tidak bagian dari agama, tidak masalah agama, tidak boleh orang. Tapi kalau masih masuk dalam masalah agama, misalnya buat zikir bagian agama, bolehnya. Jadi boleh bid'ah tentang masalah ibadah, boleh bid'ah dalam akidah, boleh asalnya bagian dari agama. Tapi tidak bagian agama, tidak boleh. Subhanallah, memang takwilnya hantu, auzubillah. Makanya banyak-banyak berlindung kepada Allah dari hantu takwil. Itu bukan orang biasa, orang-orang cerdas. Ya, pimpinan tertinggi, lembaga tinggi, keagamaan, mufti. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jabatan mufti tidak mesti membuat orang selamat kalau dia tidak mempunyai ilmu yang selamat atau tidak mengikuti ilmu yang selamat. Nasallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak mufti-mufti yang kemarin menjual agamanya, agamanya seperti di masa Al-Asad kemarin di Suriah, banyak mufti yang mengklaim ahli sunnah tetapi mengokohkan orang-orang membunuh ahli sunnah. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka ahlul hadis membenci ahli bid'ah. Ini sebagian mengatakan kita tidak boleh membenci pelakunya, membenci kelakuannya saja. Iko main-main takwil loh. Tuan-tuan, kalau ada orang melakukan zina, tuan-tuan benci tak ke orangnya? Benci tak ke orangnya? Apa tuan-tuan? Mencibiu? Hah? Tanda benci ke orang,
Kalau sampai anak awak cewek je anak inyo tu nak nikah ya. Dia yuang nyinya kan jadi kan ya. Berarti tidak bisa memisahkan antara perbuatan dengan orang yang berbuat. Oh tak, saya tidak benci pada orangnya tapi benci pada perbuatannya. Dia tak cuma cerita dia cuma. Ya, tidak ada orang. Memang benci kecuali antum suka dengan perbuatan itu. Benci pada kekufuran, benci pada orang kah? Membenci kekufuran, benci pada orang kah? Kafir. Tidak mungkin mencintai kecuali antum setuju dengan kekufurannya. Tidak bisa dipisahkan itu. Cuman ingat, benci tidak sinonim dengan zalim. Ingat itu. Benci tidak sinonim dengan kalimat zalim. Kita membenci orang ahli bid'ah tapi jangan dicolelo terampalah. Kalau bid'ah punya kan yang boleh dibelang, enggak. Faham saya? Nah, kita benci kepadanya, jenis yang lo galil lah. Enggak. Nah, kita benci kepadanya, tapi boleh tak kita beli jualannya? Ya boleh. Nanti boleh tuan-tuan benci. Tapi tidak kena tu produk uang tu, ya balik sodoh. Kan ya? Iya enggak. Jadi kaum muslimin bahwa benci tidak sinonim dengan zalim. Dan kita harus menjaga hak-hak mereka yang Allah berikan. Nampak saya? Tapi mencintai tidak mungkin. Tidak mungkin mencintai orang yang berbuat buruk kecuali kita suka pada keburukan. Makanya Ahlussunnah membenci ahli bid'ah. Nya ahli bid'ah dah boleh benci kalau sudah kan ya. Nampak jauh je benci. Dia nampak jauh oleh babaunya awak. Jadi tidak ada istilah yang kita mencintai orang yang berlawanan dengan kita, tidak mungkin. Kecuali kita memang mencintai apa yang dia lakukan. Maka ahlul hadis kalau benar antum ahlus sunnah pasti membenci bid'ah dan ahlinya. Tapi kalau antum seandainya dan ahlus sunnah tapi sayang jika ahli bid'ahnya tidak jaya. Kecuali antum memang suka bid'ah, tidak mungkin suka sunnah. Nasallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingat sekali lagi bahwa benci tidak zalim. Itu harus diingat. Ya, kita membenci orang-orang kafir dan kekufurannya, tapi kita tidak boleh menzaliminya. Tidak boleh sembarangan terhadapnya. Itu harus didudukkan. Ini banyak yang tidak paham masalah itu. Oh, tidak boleh membenci orang dah, tapi pekerjaannya sebenci tidak percaya orang. Sang yang waktu kena benci mah. Ya, karena tidak sealiran, aliran yang benar pun kadang dibenci oleh mereka. Oleh sebab itu benci itu adalah bagian daripada iman. Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kata Nabi SAW, sekuat-kuat tali iman itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Allah suka pada kekufuran? Tidak. Allah suka pada orang kafir? Tidak. Kalau antum memang beriman, wajib membenci yang dibenci oleh Allah. Tapi Allah suka menzalimi orang kafir? Tidak. Suka pada orang yang zalim pada orang kafir? Tidak. Maka jangan zalimi orang kafir. Jelas? Dan jangan suka pada kezaliman. Jelas tak? Jelas? Bapa lo coro Ustaz wawanci kayaknya tapi tidak zalim. Tadi dan sabit. Awak banci kayaknya, tapi ketikanya datang perlu bantuan, kita bantu. Dan sana wancin ke aku cuma. Dan sana tak sekali wancin ke acurannya, kan ya? Cuman di agama awak menyuruh jo membantu dan bantu jo. Kan kadang kita tonton sabit macam itu kan? Dan dah lewat baju sana orangnya.
Cuma dia acuk, apa itunya? Acuk pemalih. Minta tahu ininya. Tapi dia baik je. Karena Nabi melarang kita menolak orang yang meminta. Atau memang karena dia butuh waktu itu. Kan ya? Pana tuan-tuan bayuan tapi banci ke wang tu? Lain tak? Kalau tak dan cuba nembus. Ada kalanya kita memberi pada orang yang kita benci. Benci kita padanya karena kekufurannya. Tapi dari satu sisi kita kasihan kepadanya. Dan itu dibolehkan dalam agama. Nah. Wala yuhibbunahum wala yashabunahum. Mereka tidak mencintai orang-orang ahli bid'ah itu. Wala yashabunahum, dan tidak bergaul dekat dengannya, tidak menjadikannya sahabat. Wala yasma'una kalamahum, tidak mau mendengarkan perkataan mereka. Tentu dalam masalah agama. Wala yujalisunahum, dan tidak mau duduk dengan mereka, yaitu duduk yang menunjukkan loyalitas. Wala yujadilunahum fid din, bahkan tidak mau berdebat dengan mereka. Berdebat aja tidak mau. Ya, sebab apa? Berdebat dengan ahli bid'ah itu tak bisa selesai. Tak bisa selesai. Karena akan dibawakannya istilah-istilah bid'ahnya. Padahal kita tidak boleh berdebat kecuali dengan ilmu. Maka Imam Ahmad ketika disuruh berdebat dengan Ahmad bin Abi Du'ad, pentolan Mu'tazilah, Imam Ahmad tidak mau. Alasannya apa? Ya Amirul Mukminin, ini orang berdebatnya tidak pakai ilmu. Kalau tidak pakai ilmu, mau selesai? Tidak akan selesai. Apalagi nanti didatangkan istilah-istilah yang dia kuasai dan kita tidak kuasai. Sudah itu, AOI-nya cuma orang kuat hujah. Padahal awak tidak paham. Kan ya? Makanya kaum muslimin dan muslimat, seperti kata Imam Abdul Aziz subhanallah, seorang ulama di masa Imam Ahmad juga, beliau mengatakan kalau nak berdebat dengan ahli bid'ah wajib ditentukan apa yang kita sepakati. Artinya kalau balik ke situ tidak ada boleh lagi membantah. Tapi kalau masih dibantah aja di Al-Quran dan hadis, tidak selesai itu. Ya, sebab sahabat dulu kalau disampaikan Al-Quran kepadanya, tidak banyak alasan lagi untuk membantahnya. Coba bayangkan Umar khalifah. Dia punya kuasa. Dan dia seorang faqih. Orang berilmu. Karena berilmulah maka dia buat keputusan. Mahar tak boleh mahal. Apa alasan filosofisnya? Kalau mahal nanti susah orang menikah. Apa alasan logisnya? Kalau mahal nanti berat. Nah, kemudian ada studi akademis, ada buktinya banyak yang masih membujang. Ketika ditanya apa sebab tidak nikah, mahar mahal. Akhirnya Umar ingin supaya masalah sosial ini tuntas, dibuat keputusan tidak boleh mahar mahal, dibatasi hanya 400 dirham paling tinggi, paling rendah tidak ada batasannya. Jelas? Akhirnya datang oma-oma, nenek dua, laisa laka dzalika ya Umar. Bau Umar je ke Umar. Nah, nyontua. Ndak ada hak orang nak menetapkan itu dah yuangnya. Jangan cuba-cuba lewa yuang ke presiden lewe. Nah, walaupun orang tua tetap jadi masuk orangnya. Jadi laisa laka dzalika ya Umar. Ndak mungkin kau melakukan itu. Apa sebab? Alaisal alam tasma' qaulullah. Bukankah engkau sudah pernah mendengar firman Allah, wa ataitum ihdahunna qintara, kalian memberi mahar kepada istri kalian itu yaitu harta yang melimpah. Kalau tak melimpah tak ada batas dah. Andainya Umar gayanya gaya para fuqaha akhir zaman, Umar bisa aja cari alasannya. Kan bisa cari alasan Umarnya? Pakai ilmu maqasidus syariah dia selesai.
ilmu maqasid syariah. Ya, itu di zaman Nabi dunianya. Kan ya? Di zaman kita berubah masalahnya. Kan ya? Zaman Nabi orang takwa-takwa, zaman kita banyak non takwa. Jadi oleh sebab itu harus ditetapkan aturannya. Umar enggak, karena enggak mungkin dia menentang firman Allah dengan ijtihad pribadinya. Karena dia paham ijtihad ma'an nas, tak boleh berijtihad ketika ada dalil yang nas dalam masalah itu. Kalau Umar ammo canda fuqaha ayika, ahli-ahli fikih ayika sana wano dia. Makanya ketika ada yang kehilangan dompet itu berdoanya kalau Ta'ala, kadang doa lah. Wih, kadang doa. Ada seorang yang hilang pundi-pundi uangnya. Baik kamu saji syuhada, baik kamu saji berdoa situ. Ya Allah, jangan sampai bosu de uang pakir atau uang pakai. Dong, dek kawan sampiang. Ini kalau orang doa, orang seseorang tu kan jahli tu orang kan. Apa masalah cunnya? Tadi kalau ada doa agak lain tu seseorang condon. Hilang dompet dan piti banyak dalam pundi-pundi. Sudah itu apa dia cusabik? Kalau cusabik jen sampai bosor dia uang pakir, paham dannya. Sebab orang pakir kalau bosor adanya asal dapat dia nuntur dah. Kerana perlu. Kalau orang pakai apa masalah? Itu tu sabuknya. Kalau orang pakai kini wainya dapat 1000 dalil untuk menghalalkan dia. Dapat 1000 dalil untuk menghalalkan. Kan ya banyak yang contoh seperti itu. Zaman kita ini menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal kan banyak. Sejoleh-joleh dalil bisa tak jadi dalil tu. Pendapat inyonya maju. Paham? Maka itu kaum muslimin dan muslimat itu bukan manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Imam Ahmad tidak mau berdebat dengan mereka. Tidak boleh berjidal dengan mereka. Apa sebab? Tidak akan jelas mana yang benar, mana yang salah. Sebab dibacakan ayat, kita tafsir dia. Tidak boleh nak bosu dalam tafsir, jadi itu tafsir. Tidak bosu dalam tafsir sahih pun tidak bosu tafsir itu bisa nafsirkan dia. Contoh tadi dia. Hadis tentang larangan bid'ah bisa menjadi hadis untuk melegalkan bid'ah. Buya Godang, Grand Syekh. Tahu mana Grand Syekh-nya? Syekh Agung. Tidak ada Syekh dia tele. Jadi itu pemahaman. Bapak cara. Jadi jangan heran kalau seandainya yang di bawah-bawah lebih parah lagi. Jadi selama bid'ah tu masih bagian agama, masuk dan masalah agama boleh. Subhanallah. Seolah-olah Nabi gagal menjelaskan pada umatnya. Kini mudah pe tafsir doang. Kini mudah pe. As-salaf nak ngerti dah. Allah musta'an. Baik, wala yunadhirunahum dan tidak pula bermunazarah. Tadi berdebat, sekarang berdialog dengan mereka. Wa yarawna sawna adhanihim an sama'i batilihim allati idza marrat bil adhan wa qarat fil qulub. Naam. Afwan. Dan tidak mau mereka, dan mereka ingin menjaga telinga-telinga mereka jangan sampai mendengar kebatilan-kebatilan yang mereka sampaikan. Berapa banyak uang lomulo cik ndang-ndang sudah itu tertarik dengan retorika tadi. Tertarik dengan retorika. Sehingga baunya 2,000 3,000 baju ngaji di syuhada. Sudah itu ndang-ndang kajian contoh tadi. Akhirnya jadi mantan salafi, mantan wahabi. Ini tidak ngerti murah. Sudah itu tolong nangau subuhat. Maka akhirnya subhanallah, kadang kali nangau deh. Hanya karena menangau nasihat dari seorang syekh. Syekh yang disanjung dan tak puas 10 uang.
Tapi menyentuh katanya. Sudah itu bocong ayat tidak masuk nah. Di ruqyah Al-Quran tidak watar. Jelas masuk setan dalam. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini ngaji 2 ayat 3 ayat. Jadi kalau demikian makanya Ahlus Sunnah sekali dia mendengarkan as-sunnah, dia tidak mau mendengarkan kebatilan itu. Sebab apa? Idza marrat bil azan, kalau sudah lewat di telinga, kemudian waqarrat fil qulub, dan terpatri dalam hati, darrat, akan mendatangkan mudarat, wajarrat ilaiha minal wasawis, dan akan membawa kepada was-was, bisikan-bisikan syaitan, wal khatarat al fasidah, dan pikiran-pikiran yang fasid, majarrat, maunya. Wa fihi anzalallahu azza wa jalla qawlahu, dan dalam masalah ini Allah turunkan firman-Nya, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu bi haditsin ghairi. Al-An'am 68. Apabila kau lihat orang yakhuduna fi ayatina, yakhudhu itu maknanya menyelami, mendalami terlalu dalam ayat-ayat kami, maknanya bukan dengan ilmu tapi hanya dengan hawa. Oleh sebab itu fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka, jendongon joleh, ya, jendongon joleh. Sebab apa? Hatta yakhudhu bi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara tentang masalah lain. Dengan berbicara tentang ayat Al-Quran, tentang hadis Nabi dengan pikiran, maka berpaling dari orang-orang seperti itu. Iya, seperti tadi, hadis tentang larangan bid'ah bisa menjadi hadis dorongan bid'ah. Ya, ayat tentang untuk mengimani sifat-sifat bisa menjadi ayat untuk menghilangkan semua sifat. Yang seperti ini harus dijauhi, sebab banyak syubhat dan banyak masalah yang ditimbulkan, mudarat yang ditimbulkan olehnya. Inilah diantara yang disebutkan oleh Syekh tentang bagaimana adabnya ashabu al-hadis. Mereka ingin agamanya selamat, jangan sampai terkena oleh berbagai serangan syubhat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat, dan semoga juga kita jauhkan dari berbagai mudarat dan syubhat dari ahlul bid'ah wa asyahawat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.